Saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian statement yang menarik dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, saya selalu senang dan tenang. Saya selalu senang dan tenang melalui kehidupan dunia ini karena dua hal. Yang pertama adalah saya selalu senang dan tenang karena saya tahu ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya. Maka tidak akan pernah bertambah sesaat dan tidak akan berkurang sesaat. Artinya kalau saya akan meninggal 60 tahun ya 60 tahun. Mau sehat, mau sakit, ya, mau kaya, mau miskin, sudah saatnya mati akan mati. Maka saya tidak perlu repot dengan itu. Saya tinggal mengisi hidup saya dengan kebaikan-kebaikan, tinggalkan keburukan, udah sampai ajal datang. Saya selalu senang dan tenang karena ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya, tidak akan bertambah saat dan tidak akan berkurang saat. Lalu yang kedua, ini saksi bahasan kita. Dia mengatakan saya selalu senang dan tenang karena rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Teman-teman sekalian, garis bawahi satu hal. Tidak ada dalam Islam namanya rezeki kita diambil oleh orang lain. Pernah waktu saya tabligh akbar di Surabaya dan membahas masalah materi kita tadi subuh, kenalilah Tuhan kau akan bahagia. Ada seorang pengusaha muda datang kepada saya dan berkata, Ustaz, saya bersama dengan beberapa teman-teman saya coba untuk melobi masuk ke dalam satu proyek. Dan diantara teman-teman saya bukan memuji diri, tapi saya orang yang paling baik ibadahnya diantara mereka. Artinya mereka masih sholat pun ya kalau disuruh, kalau saya masih menjaga sholat. Tapi anehnya Ustaz, pada saat proyek tersebut sudah didapatkan, teman-teman saya semua dapat kecuali saya nggak dapat. Gimana cara memahami ini? Sementara saya tahu benar bagaimana ibadah mereka yang kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saya jawab, itu belum rezeki Anda. Itu aja jawabannya. Itu belum rezeki Anda. Kalau rezeki Anda pasti akan datang. Nggak akan kemana-mana itu kalau sudah rezekinya. Apalagi yang berhubungan dengan rezeki mutlak tadi yang saya jelaskan. Saya pernah teman-teman sekalian beli makanan. Saya sangat senang dengan makanan itu. Di Jawa Timur, di Surabaya tempat ada madu mongso, jadi manis, enak gitu. Saya sering beli kecil, ketan ya. Saya beli sekitar 50 biji kena kecil-kecil. Sering saya bawa dari Surabaya ke Jakarta. Saya sempat beli, kemudian saya sambil nunggu pesawat akan take off 1 jam lagi Surabaya ke Jakarta, saya taruh di lounge, lagi duduk sambil nunggu waktu, saya buka laptop sambil saya ngetik-ngetik ceramah. Karena asyiknya ngikutin ceramah, saya lagi edit, saya lagi perbaikin, terus dipanggil. Setelah itu 45 menit dipanggil, 45 menit kemudian dipanggil, suruh naik pesawat. Saya buru-buru matikan laptop, saya tutup lalu saya jalan. Saya lupa tuh kresek saya yang ada isinya makanan tadi. Saya ingatnya nanti setelah tiba di Bandara Jakarta. Perasaan tadi selain laptop ada yang saya pegang yang lain nih gitu. Mana nih kreseknya? Oh, makanan saya ketinggalan. Tapi karena saya sudah tahu teorinya, ternyata memang madu mongso itu bukan rezeki saya. Rezekinya orang yang di situ. Pernah nggak teman-teman beli makanan, kalau yang sudah punya anak kecil di rumah, beli makanan taruh di kulkas niatnya mau makan besok. Besok kita buka sudah dimakan, gitu kan? Ya, sering ya. Itu karena bukan rezeki Anda memang rezekinya dia, gitu kan? Akan sampai kepada dia. Kalau yang sifatnya mutlak pasti sampai ke dia. Bagaimanapun caranya akan sampai ke dia. Gitu. Jadi kita harus pahamin berhubungan dengan rezeki masalah ini. Jadi yakinlah tidak ada rezeki diambil oleh orang lain. Tinggal bagaimana kita berusaha punya ilmu. Kalau ingin kembangkan dan dapat yang ikhtiar lebih banyak lagi, dan syukuri. Yang kedua teman-teman, kiat untuk menambah rezeki adalah infak, sedekah. Harus kita ubah nih satu kaidah kapitalis yang mengatakan menabung pangkal kaya. Maaf teman-teman yang suka nabung nih. Bukan saya larang nabung, bukan. Tapi dalam Islam bukan menabung pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya. Nggak bisa ketemu antara nabung dengan sedekah, nggak bisa ketemu nih. Susah ketemunya. Karena sedekah disuruh keluarin, ini nabung disuruh simpan, gitu kan? Nggak bakal ketemu. Dalam Islam makin sering kita keluarkan di jalan Allah, makin terbuka tuh rezekinya. Ya, ini dalilnya banyak. Di antaranya hadis Bukhari, hadis Qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Ya bna Adam, anfik alaih." Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, aku baru berinfak padamu. Sedekahin dulu, baru aku kasih kamu.
Jadi ini kata kuncinya, makin sering keluarkan maka makin bagus. Makin bagus yang kita kasih, ya, makin sempurna balasan dari Allah. Coba renungi perkataan Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Urwah bin Zubair ini ayahnya namanya Zubair bin Awam, salah satu sahabat dari 10 orang yang jamin masuk surga. Anaknya namanya Urwah, ulama besar, gitu kan, dari tabi'in. Urwah mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian memberikan untuk Allah, keluarkan di jalan Allah sedekah, sesuatu yang dia malu kalau dia berikan kepada pemimpin satu kaum. Begini maksudnya. Saya ingin tanya teman-teman, coba renungin dan jujur jawabnya ya. Kalau seandainya Anda tiba-tiba diundang oleh, saya nggak tahu nih, di Bali ini apa? Wali kota ya? Diundang oleh wali kota. Baik, bapak ini atau ibu ini diundang ke wali kota, ditelepon khusus, datang ya ke kantor saya besok, dan tolong beliin saya buah. Pesan beli buah. Kira-kira teman-teman sekalian, pada saat wali kota pesan buah dari Anda ini, beli buahnya di mana? Di pasar kaki 5 kan? Emperan jalan? Masuk supermarket. Cari buah yang biasa-biasa saja atau buah yang paling bagus? Kalau ada sedikit rusak kulitnya, tercoret, atau mungkin terkelupas, dimasukin nggak? Setelah kita beli buah-buah yang paling bagus, yang paling mahal, ditaruh di kresek atau cari alat tempat yang lain. Cari keranjang, pakai plastik, pakai kartu nama, luar biasa. Kenapa? Karena wali kota yang pesan. Coba teman-teman sekalian, kalau ibu Anda yang pesan, bapak yang pesan, nah beliin ayah, beliin ibu jeruk ya, buah. Beli di mana kira-kira? Di kaki 5. Kemudian penjualnya bilang, ini ada rusak sedikit, nggak apa-apa, masukin aja. Pakai kresek tua ini bekas ikan, udah nggak apa-apa. Ini yang Urwah rahimahullah berkata, janganlah seseorang di antara kalian ya memberikan untuk Allah di jalan Allah. Orang tua kita tuh kalau bakti luar biasa pahalanya kan gitu. Yang kalian malu kalau kalian berikan kepada pemimpin satu kaum. Mestinya ibu ayah kita tuh dibuatin kayak tadi tuh, malah lebih hebat daripada itu. Pilihin buah yang paling bagus, dikemas yang paling bagus dan seterusnya. Mestinya begitu. Tapi seperti itulah manusia, karena tidak paham teman-teman sekalian. Sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah akan mendatangkan respon rezeki yang banyak. Ini satu hal yang harus digarisbawahi, dan akan saya bacakan banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah itu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita keluarkan. Ingat, makin baik kita berikan, makin baik juga respon dari Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman muhasabah nih. Kalau celengan masjid lagi lewat dan Anda punya 1000 baru 1000 tua, yang mana ditaruh? 1000 tua. Kenapa 1000 tua yang ditaruh? Karena belum tahu nih, kalau saya berikan di jalan Allah, ini akan datang responnya. 1000 baru yang kita beli air mineral di luar sana, ini pemahaman yang salah. Ini yang kita mau lurusin malam ini nih. Mestinya teman-teman sekalian cari uang yang baru dikasih ke jalan Allah, yang tua dipakai belanja. Mestinya begitu. Karena makin baik kita berikan, maka makin baik responnya. Gitu kan? Makanya kata para ulama, siapa yang memberikan sesuatu yang baik pada Allah di jalan Allah, Allah akan balas dia dengan kebaikan. Saya akan angkat sebuah kisah teman-teman sekalian. Kisah seorang ulama tabi'in bernama Rabi' ibn Haytham rahimahullah. Rabi' ibn Haytham ini ulama yang sangat terkenal dengan kesolehannya, luar biasa kesolehannya orang ini. Jadi dia di akhir hidupnya, Rabi' ibn Haytham ini muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Abu Musa al-Asy'ari, sahabat-sahabat yang mulia. Ini murid langsungnya, ulama tabi'in yang terkenal, Rabi' ibn Haytham. Rabi' ibn Haytham ini di akhir hidupnya sempat stroke setengah badan. Datanglah 2 orang muridnya bertamu ke rumahnya, dan ini termasuk adab yang baik. Kalau teman-teman mendapatkan seorang alim ulama dan memang dia bersedia bisa didatangin, kunjungin, minta nasihat, atau ketemu minta nasihat, atau ada di pengajiannya lah. Mereka datang mengatakan, begitu masuk, kebetulan stroke setengah badan, bagian kiri tubuhnya stroke ini. Ada 4 kejadian di rumahnya pada saat itu. Yang pertama, pada saat muridnya masuk, muridnya berkata, wahai imam, imam ini kiai, ustadz, wahai imam, apa rahasianya, kenapa anda ini bisa mengontrol lisan anda? Tidak seperti ulama-ulama yang lain, masih kadang-kadang ngobrol-ngobrol kosong. Anda ini betul-betul, Rabi' ibn Haytham terkenal kalau ngomong, nasihat, tanya kabar orang, gitu kan, Quran atau zikir, nggak ada yang lain. Ini itu saja 4 tuh dari lisannya, nggak ada yang lain, luar biasa.
Kalau bukan nasihat orang, tanya kabarnya orang lain, gitu kan? Apa kebutuhan mereka? Kemudian berzikir atau baca Quran. Gitu. Ini masuk dalamnya zikir adalah doa. Maka dikatakan apa sih, murid-muridnya bilang apa rahasianya Anda melakukan seperti ini? Dan ini saya sempat angkat di khutbah Jumat kita kemarin, potongan kisah ini. Maka Rabi' bin Haytham mengatakan, wahai murid-muridku, apakah kalian sampai sekarang masih ragu ada Tuhan namanya Allah? Dan kalian masih ragu di pundak kanan dan kiri kalian Allah telah letakkan malaikat yang akan mencatat amal baik dan amal buruk kalian. Dan pasti demi Allah akan dibacakan dan dihisapkan untuk kalian di sana, di akhirat nanti. Artinya saya bisa mengontrol lisan saya karena saya tahu Tuhan saya selalu melihat. Dan ada malaikat yang mengawasi, tidak pernah tidur nih, 24 jam terus mengawasi. Baik dicatat, buruk dicatat. Lalu kemudian muridnya mengatakan, baiklah kalau gitu, dapat ilmu. Kejadian pada saat itu teman-teman sekalian yang lain adalah, yang kedua, baru mau ngobrol sama murid-muridnya, tiba-tiba anaknya Rabi' bin Haytham keluar dari dapur, masuk ke ruang tamu pamit. Anak laki-lakinya lalu berkata, wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga Anda. Ibu saya membuatkan untuk Anda makanan namanya halwa pada zaman itu. Halwa ini Bapak Ibu sekalian makanan yang mahal. Bahannya susah, bahannya mahal, buatnya susah, lama diadon berjam-jam baru jadi. Dan ini dimakan oleh pejabat-pejabat gitu. Rabi' bin Haytham rahimahullah ini punya ciri khas. Mereka tidak pernah rewel. Di rumahnya dihidangkan makan apa sama istrinya, dimakan sama dia. Baik sekali orangnya. Udahlah, dunia dilaluin sama dia begitu saja. Maka anaknya datang dan mengatakan, wahai ayahku, ibuku membuatkan untuk Anda halwa. Makanan yang mahal bahannya dan juga susah buatnya. Tapi anaknya bilang, ibu saya buat halwa buat Anda. Ibu saya berharap Anda memakannya. Anda memakannya. Gitu. Lalu kata Rabi' bin Haytham, baiklah, keluarkan aja. Dikeluarkanlah makanan tersebut. Lalu halwa ini dipotong-potong karena kue yang bagus dan cukup besar, dinampan besar, dipotong-potong. Baru saja Rabi' bin Haytham mau memegang dengan tangan kanannya, karena sebelah kirinya sakit. Diambil sebelah kanan. Kemudian dia kasih isyarat murid-muridnya untuk ambil juga. Baru mereka mau pegang, tiba-tiba pintu rumahnya ada yang ketuk. Diketuk. Dia kasih isyarat anaknya, suruh buka pintu itu. Dibuka pintu itu. Anaknya pergi sana. Waktu dibuka teman-teman sekalian, ini ternyata yang ketuk pintu bukan orang biasa. Orang yang luar biasa. Orang gila, gitu kan. Jadi bukan orang yang peminta-minta biasa, orang yang luar biasa, orang yang selalu anggap ini udah deh, nggak usah dilayanin, nggak usah diajak ngomong, nggak usah diperhatikan, gitu kan? Orang gila ini ketuk pintu dengan pakaiannya yang lusuh, tidak pakai alas kaki, rambutnya berantakan, kasih isyarat minta makan. Rabi' bin Haytham rahimahullah tunjuk anaknya, suruh datang, angkat nih halwa, kasih orang gila itu. Halwa nih makanan yang mewah, kasih orang gila itu. Dibawa sama anaknya. Anaknya ini Rabi' bin Haytham waktu bawa piring itu, niatnya ingin memberikan ke orang gila satu potong, gitu kan? Begitu tiba depan pintu, orang gila lihat makanan enak, walaupun gila tahu juga nih makanan enak, gitu kan? Diambil sama dia piringnya, diambil dimakan semua. Dalam kisahnya dikatakan sampai air liurnya jatuh di situ, dihabisin sama dia. Sudah habis teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Orang gila nggak ngerti, dia nggak terima kasih, nggak apa, piringnya dilempar pergi. Anaknya Rabi' bin Haytham ini tahu nilainya makanan yang ibunya buat tadi. Diambil piring itu, ditutup pintunya, lalu dia kembali lagi. Kemudian dia bilang sama ayahnya, wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga Anda. Sebelum saya lanjutkan kisah teman-teman sekalian, saya sarankan juga bahwa teman-teman di sini yang sudah punya anak, biasakan selalu menggunakan doa antara suami istri dengan anak. Itu penting sekali. Karena kata Nabi SAW, jangan ucapkan kata-kata doa yang bisa berbau doa buruk buat kalian, diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian. Karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkannya. Kita harus selalu doa yang baik, gitu kan? Jadi Rabi' bin Haytham membiasakan anaknya untuk dilatih berdoa yang baik. Jadi selalu kalau mau minta tolong, nak, semoga Allah menjagamu, ambilkan ayah ini. Nak, semoga begini, semoga Allah menjagamu, semoga Allah berikan kau rezeki, ambilkan ayah seperti ini. Jadi selalu diikuti dengan doa. Anaknya pun terbiasa mendoakan ayahnya. Dalam kondisi anaknya jengkel karena perilaku si orang gila tadi, dia kembali, dia masih sempat mengatakan, ayah semoga Allah menjaga Anda. Tadi itu ayah yang minta-minta orang gila. Dia tidak mengerti nilainya makanan yang kita kasih. Kalau tadi Anda suruh saya ke dapur ngambil apa saja, roti lah, apalah, dia makan juga. Kenapa harus halwa yang ibu saya setengah mati buat, biayanya mahal, buatnya lama, gitu kan? Jadi anaknya butuh jawaban nih. Perhatikan apa jawabannya orang beriman kepada Allah dan tahu benar
Kata kunci bertambahnya rezeki justru dengan sedekah itu. Kata dia apa? Ya waladi, illam yadri, fallahu yadri. Baru dia baca ayat, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai anakku, kalau orang gila itu tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih, nggak penting buat saya. Karena Allah tahu nilainya. Bukan dianya, tapi Allah tahu nilainya. Dan ingatlah firman Allah, kalian tidak akan mendapatkan, gitu kan? Kalian tidak akan mendapatkan balasan sempurna daripada sedekah kalian sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Saya suka halwa itu, tapi disuruh kasih. Teman-teman sekalian, pelajaran luar biasa dari kisah ini. Pernah nggak kita berpikir berikan makan orang gila? Kadang-kadang subhanallah kita lihat orang gila ambil di sampah, kita biarin, nggak mau dilihat. Kalau kita nggak kasih makanan dia, siapa yang akan kasih makan? Dan Allah tetap menilai kita dan sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Termasuk saya pernah jelaskan ke jamaah saya di pengajian. Kalau ada orang datang ke masjid kita ini sekarang bawa proposal, teman-teman sekalian. Nih, proposal saya mau bangun masjid. Butuh bantuan 1 miliar. Kita nyumbang semua. Terkumpul 1 miliar. Sebulan kemudian kita tahu orang itu dusta. Rugi kah kita? Tidak rugi sama sekali. Kita akan dapatkan pahala bangun masjid walaupun masjidnya belum dibangun. Karena innamal a'malu binniyat, gitu kan? Allah akan kasih begitu. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan, niat dalam hatinya, belum dikerjakan dapat 1 pahala. Dikerjakan diberikan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kata Nabi SAW. Jadi jelas sekali, gitu kan? Bagaimana Rabi ibn Haytham mengajarkan kepada kita bersedekah, teman-teman, sampai pada orang gila pun dikasih. Karena Allah akan menilai kebaikan itu. Bagaimana bisa kita tidak lakukan? Maka selesai kisah yang kedua. Kisah yang ketiga adalah muridnya mengatakan, wahai imam, apa nasihat anda? Apa nasihat anda untuk kami dalam masalah ibadah? Tentu yang jadi saksi bahasan tadi orang gila dikasih makan itu ya. Maka dia mengatakan waktu ditanya oleh muridnya apa nasihatnya dalam ibadah? Ibadah kami apa nasihatnya? Sholat, puasa, apa nasihat anda? Maka beliau mengatakan alaikum bil asrar. Rahasiakan amal soleh kalian. Jangan ceritakan sama siapapun. Kerjakan tapi jangan ceritakan. Udah. Allah sudah utuskan ada malaikat yang catat semua kebaikan. Tidak dibayar, tidak pernah tidur. Lengkap semua data-datanya hari kiamat. Semua dicatat. Rahasiakan amal soleh kalian. Jangan ceritakan sama siapapun. Jangan buka sama siapapun. Baik. Lalu kejadian terakhir di rumahnya adalah teman-teman sekalian. Waktu itu terdengar azan duhur. Stroke setengah badannya. Lalu Rabi ibn Haytham ini saya sekalian berikan motivasi kepada teman-teman yang masih malas sholat di masjid. Rumah Allah harus didatangi teman-teman sekalian. Fadilahnya sangat besar. Kata Nabi SAW, setiap orang ke masjid, setiap langkahnya mengangkat derajatnya 1 langkah, yang 1 langkah mengampuni dosanya. Setiap ke masjid, dapat 1 istana di surga, dan pulang dari masjid 1 istana lagi. Hadis sahih semua menjelaskan masalah ini. Gitu kan? Belum fadilah sholat berjamaahnya, belum terbangun ukhuwah, belum dan seterusnya. Belum lagi hadis Nabi SAW, siapa yang tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam selama 40 hari, dia akan selamat dari akan diselamatkan dari sifat kemunafikan. Banyak fadilahnya. Rabi bin Haytham rahimahullah stroke setengah badan teman-teman sekalian. Lalu dia dengar azan duhur, dia kasih isyarat anaknya sudah tahu, suruh datang. Anaknya lalu menopang tubuhnya dia yang sebelah kanan. Minta diantar ke masjid. Stroke setengah badan dan sudah sangat tua. Lalu muridnya bilang, saya lalu kemudian membantu menopang tubuhnya yang stroke. Dan demi Allah untuk kami membawanya ke masjid, kakinya yang stroke terseret di tanah. Lalu saya bisikin di tengah jalan, imam, hai kiai, hai guru, anda kan punya rukhsah, punya keringanan, sholat aja di rumah. Stroke, tua, susah gitu kan. Lebih baik sholat di rumah. Apa kata dia? Orang beriman tidak mengenal stroke kah, sakit keras kah, ibadah kepada Allah nggak terganggu nih. Kata dia, wahai muridku, aku mendengarkan dengan kupingku ini azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo mendapatkan kemenangan dari Allah hanya melalui lisan muadzin saja. Karena semua muadzin sama mengucapkan, mau orang Afrika, mau orang Arab, mau orang Melayu, azannya sama. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah memanggil saya mengatakan, ayo sholat, pencipta langit dan bumi, ayo mendapatkan kemenangan. Lalu saya sholat di rumah saya, demi Allah saya akan datangi masjid walaupun saya merangkak. Luar biasa nih, ya, keimanan membuat seseorang stroke pun bisa beribadah kepada Allah. Tapi dari kisah kita, ya, dari 4 kejadian di rumah Rabi ibn Haytham adalah bagaimana dia bersedekah kepada orang fakir miskin tadi. Ada riwayat Bukhari yang lain teman-teman sekalian berbunyi, kata Nabi SAW dulu di zaman Bani Israel ada 2 orang. Di zaman Bani Israel ada 2 orang. 2 orang ini bersahabat, dua-duanya punya kebun. Dua-duanya punya kebun. Kebun ini mereka lagi nunggu hujan dan satu negeri itu belum turun hujan.
Tiba-tiba si A sama si B. Si A ini melihat ada awan, kata Nabi SAW, lewat di atas kebunnya. Dan terdengar suara dari awan itu berkata, turunkanlah hujan di kebunnya fulan. Kebun temannya dia, di sebelah. Maka dia bilang, kata Nabi SAW, orang ini pun mengikuti awan tersebut. Ternyata betul, awan itu menggumpul semuanya di atas kebun temannya, hujan. Tapi cuma kebun temannya, yang lain gak kena hujan. Maka Nabi SAW mengatakan, dia pun bertanya pada temannya, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Sampai di musim panas seperti ini pun, Allah masih menurunkan hujan untuk kebunmu saja. Apa yang dia bilang? Dia bilang, saya membagi keuntungan dari usaha saya ini menjadi 3. Keuntungannya bukan modal. Sepertiganya saya infakkan di jalan Allah, langsung saya keluarkan. Sepertiganya lagi saya tambahkan ke modal. Sepertiganya lagi saya gunakan untuk keperluan keluarga saya. Jadi ternyata teman-teman sekalian, sedekah itu betul-betul sangat luar biasa. Membuka pintu rezeki. Jadi makin dikeluarkan, makin royal, makin datang. Saya sarankan teman-teman kalau bisa ikutin ceramah saya di YouTube, ada tentang Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, serial sahabat. Kita sudah membahas 9 sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, terakhir itu Sa'id bin Zaid. Dan insya Allah hari Sabtu depan ini akan ada tablik akbar sahabat yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abdurrahman bin Auf salah satu sifat ciri khasnya, semua sahabat suka bersedekah, tapi Abdurrahman ini luar biasa dalam sedekah, luar biasa. Beliau pernah kedatangan keuntungan 1 peti emas di satu malam, gak bisa tidur, gelisah. Istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang, saya nggak bisa tidur nih. Belum pernah ada keuntungan sebesar ini. Kata istrinya, lalu apa keinginan? Dia bilang, saya ingin keluarkan jalan Allah. Saya nggak mau simpan di rumah saya malam ini. Ya, nggak mau nabung. Kalau kita subhanallah baru untung 1 juta sudah antri sejam di bank, gitu kan? Ini nggak mau nabung, keluarin malam ini, sedekahin semua untuk fakir miskin. Gitu. Istrinya juga solehah, nggak seperti sebagian muslimah. Maaf, saya nggak singgung muslimah di belakang sana. Tapi ada orang begitu, suaminya dapat untung, sebelum disedekahin, sebelum kasih orang tuanya, sebentar dulu, jatah saya mana? Gitu. Ini enggak, istrinya mengatakan, sedekahin, ayo kita sama-sama. Dibungkuslah emas-emas itu, koin-koin emas, dirham emas itu, kemudian dibagiin, habis. Subhanallah, karena ikhlasnya mensedekahkan semua keuntungan malam itu, besok dalam riwayat saya dikatakan datang 2 peti keuntungan dengan produk yang sama. 2 peti emas dikeluarin sama Abdurrahman, 2 peti emas. Hari ketiga datang 3 peti keuntungan. Dikeluarkan hari keempat datang 4 peti. Begitu terus sampai Abdurrahman memiliki sebuah gudang penuh dengan emas. Waktu Abdurrahman radhiyallahu anhu meninggal dunia, waktu mau dibagi warisannya, itu emas-emasnya saking sudah ditumpuk-tumpuk sampai melengket satu sama yang lain. Waktu mau dipisahin dibagi, itu harus pakai kampak, dan yang mengkampak itu tangannya sampai memar, luka. Gitu. Saking banyaknya, selalu sedekah. Setiap hari beli 33 budak dibebasin. Setiap hari beli budak bebasin. Setiap hari datangkan 30 kafilah, ya 30 ekor unta untuk diparkir, ditaruh di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah jalan Madinah. Lalu pegawainya berteriak, Abdurrahman membagi-bagi buat kalian, silakan, semua ambil kebutuhannya. Luar biasa gitu. Kita subhanallah kadang-kadang bersedekah, kalau orang datang itu pun masih perhitungan, gitu kan. Ini nggak sengaja cari orang yang butuh lalu dikasih. Maka lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sedekah ini, teman-teman sekalian. Dalam hadisnya dikatakan sedekah tutfi'u ghadabur rahman. Sedekah itu bisa meredam murkanya Allah. Keluarin, jangan ragu dengan masalah sedekah itu. Karena itu kata kunci datangnya rezeki. Mari kita dengarkan ayatnya. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman pada Allah, anfiku, keluarkan mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami berikan untuk kalian rezeki, min qabli an ya'ti yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafirun humudz zalimun. Sebelum datang hari nanti kalian menyesal, nggak ada lagi hari transaksi, nggak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi pertolongan, hari kiamat. Teman-teman sekalian, maaf, kalau anda punya rezeki banyak di rekening, masya Allah, bagus. Tapi usahakan selalu ada sedekahnya, karena kalau kita biarkan numpuk, kita cuma bangga di angka tulisan, di print bukunya, oh iya banyaknya 2 miliar, 10 miliar, kita cuma bangga dengan angka.
Apa yang mau dibanggain? Pada saat antum meninggal, kalau antum tidak sedekahkan teman-teman sekalian, tidak punya masjid yang dibangun, nggak punya kegiatan amal jariah, nggak pernah punya sesuatu buat dia infakkan sebenarnya, gitu kan? Maka pastikan orang seperti ini akan menyesal pada saat meninggal. Coba ya saya sedekahin dulu. Makanya kata Nabi SAW, hartamu yang sebenarnya, harta yang kau sedekahkan selama kau hidup, itu harta sebenarnya. Dan harta yang bukan sebenarnya yang kau habiskan beli makanan dan pakaian. Habis semua. Yang kau sedekahin. Seorang ulama salaf dulu pernah ditanya, setiap dia dapat keuntungan selalu sedekahin, dapat keuntungan selalu sedekahin, selalu sedekahin. Dipakai untuk kebutuhan keluarganya, sisanya sedekah, sisanya sedekah. Nggak ditabung sama dia, dihabisin itu. Maka pada saat ya ada teman-temannya kumpul di rumahnya lalu berkata, wahai fulan, apa kok nggak sayang hasil kerimatmu? Bukannya ditabung malah dikeluarin terus. Kok nggak sayang sama hartamu tuh? Kata dia apa? Justru saya sayang sama harta saya. Karena saya sayang jadi saya mau bawa harta saya sampai di akhirat. Ini sedekah saya bawa sampai di akhirat. Kalau saya simpan di sini saya cuma tabung untuk dunia saja. Gitu. Jadi lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sedekah itu. Kemudian dikatakan dan orang-orang kafir mereka lah orang-orang yang zalim. Mereka tidak mau sedekah, maka mereka zalim sebenarnya. Kemudian surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 31 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Qul li ibadiyalladzina amanu." Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hamba saya yang telah mengaku beriman, yuqimus shalah, mereka mendirikan salat, jaga salat 5 waktu mereka, salat-salat sunnah mereka, wa yunfiku, dan mereka bersedekah, menginfakkan mimma razaqnahum, dari apa yang kami jadikan sebagai rezeki buat mereka, sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Karena kadang-kadang kalau ada orang minta di pinggir jalan kita nggak mungkin sembunyikan, tinggal mengontrol supaya tidak riya saja. Min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal, sebelum datang hari tidak lagi transaksi, nggak bisa lagi kita keluarkan uang kita. Di akhirat nggak laku lagi rupiah, nggak laku lagi dolar, nggak laku lagi pound sterling, nggak ada lagi semua itu. Yang laku adalah yang sudah disedekahkan selama di dunia. Sebelum datang hari yang tidak ada transaksi dan tidak ada lagi persahabatan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, yang menyuruh kalian sholat tadi dan menginfakkan apa yang kalian telah diberikan adalah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Wa anzala minas samai ma'a, dan telah menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu dengan air hujan itu dia tumbuhkan buah-buahan sehingga kalian bisa menjadikannya sebagai rezeki kalian, menutupi kebutuhan kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, yang menyuruh kalian sholat dan berinfak itu adalah Tuhan Allah yang telah menundukkan lautan sehingga bahtera-bahtera kalian bisa meraung di atasnya. Wa sakhkhara lakumul anhar, juga yang telah menundukkan sungai-sungai buat kalian, bisa dilewatin atasnya, bisa diambil ikan-ikan dan seterusnya yang ada di dalam lautan dan sungai itu. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain, dan juga yang menyuruh kalian sholat dan menginfakkan harta kalian adalah yang telah membuat, yang menundukkan matahari dan bulan yang rutin terus menerus setiap pagi dan malam silih berganti untuk memenuhi kebutuhan kalian. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan menundukkan juga buat kalian malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan juga dia akan memberikan semua apa yang kalian minta kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu. Innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu zalim, kafar, kufur, gitu kan. Dikatakan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, manusia itu kufur. Kalau dia dikasih, ya, kalau Allah tahan rezekinya, maka dia terus menerus berdoa, terus menerus mengeluh, dan pada saat Allah kasih dia pelit untuk tidak keluarkan. Bagaimana bisa dia menganggap punya? Siapa di antara anda yang menganggap apa yang dia miliki sekarang punya dia? Mungkin kita semua mengatakan, oh ini rumah saya, ini mobil saya, ini punya saya, ini baju saya. Itu perkataan kita cuma simbolik di dunia. Buktinya pada saat kita meninggal, dibungkus dengan kain kafan, semewah apapun mobil tidak bakal ikut ke liang lahat, rumah tidak masuk liang lahat, nggak ada ceritanya. Kita masuk semua jadi warisan tuh. Itu buktinya. Lahir tanpa pakaian, masuk kuburan juga dengan 1 lembar pakaian. Gitu. Berarti bukan milik kita. Maka kesempatan kita memperbanyak amal sedekah kita.